Menurut lo gimana cara belajar yang efektif menurut lo? Itu gue pernah baca buku itu judulnya How We Learn. Jadi How We Learn itu dia berfokus ke kapan kita belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Jadi kan yang biasanya kita pikir kan kalau belajar itu kita ingat dan kita bisa pergunakan kan ilmu yang kita pelajari itu. Nah, tapi bab yang paling menurut gua tuh menarik yaitu bab tentang lupa. Jadi Nah ya itu bang, saya sering lupa bang. apa? Ya itu seperti itu saya sering lupa tuh. Ya, kita pelajarin pertama belajar ngerti, fokus. Tapi besokannya kita nggak tahu tuh gimana gitu. Gue fokus jawab pertanyaannya jam-jam dulu deh. Jadi how we learn dan kenapa kita lupa di sini tuh diagram lupa atau forgetting curve. Jadi dalam satu hari di sini tuh forget ya. Time di sini waktu. Jadi dalam waktu satu hari aja lu tuh melupakan hampir 90% informasi yang lu pelajari. Nah, cara untuk nge-tackle ini gimana sih? Gimana bang caranya bang? Hermann Ebbinghaus ini sih orang Jerman ini, dia bilang sebelum lu lupa atau di pertengahan hari lu pelajari lagi sehingga delay lupanya itu bertambah. Dan waktu yang belajar yang paling efektif itu pagi sama petang. Kenapa bisa gitu bang? Maaf. Karena di pertengahan hari ini lu rawan banget lupa. Itu paling bagus karena pas pagi hari lu mengisi kembali yang sudah lu lupakan ini. Lu refresh lagi. Sehingga retention lu gitu ya. Retention atau pengulangan lu itu semakin baik. Tapi di sini ada twistnya nih bang. Kayak kenapa beberapa hal itu yang sebenarnya lu nggak mau inget tapi kenapa lu bisa inget? Lu penasaran nggak? Itu sering terjadi tuh. Kadang hal-hal yang tidak mau diingat, hal-hal yang memalukan, menakutkan atau apapun itu kadang kita suka gampang mengingatnya gitu. Jadi dalam mengingat itu emosi berpengaruh ya kan, perasaan berpengaruh, lingkungan berpengaruh. Soal ingatan ini ada yang namanya cue. Contoh lu tahu cangkir fungsinya untuk lu asosiasikan untuk kopi. Kenapa kopi nggak lu taruh di gelas yang besar? Karena gelas yang besar lu asosiasikan dengan es teh misalkan. Nah ini yang disebut cue ini itu lu simpen dalam bentuk image, Gambar. Jadi misalkan lu menghafalkan fakta atau menghafalkan kata baru, itu lu harus bisa visualisasikan juga. Kenapa untuk beberapa hal itu sekeras apapun lu belajar atau sekeras apapun lu mencoba, hal itu malah susah lu tangkep. Pernah ngerasa kayak gitu kan? Pernah. Karena gua belajar bahasa Jepang kanji sulit, susah ditangkap. Susah tangkep. Tapi mampu kan? Mampu. Tapi kenapa beberapa hal lu coba pelajari sekeras apapun lu mencoba tapi masih nggak bisa? Hal lain selain Jepang kayaknya emang gue susah nangkep dia. Karena mungkin emang Kata kuncinya untuk lo ya, untuk lo kata kuncinya selain Jepang ya. Nah, jadi kan tadi lu bilang sendiri Jepang itu bagi lu susah, tapi sesusah apapun Jepang lu bisa kan. Nah, Benedict Carey itu nge-highlight hal ini. Dia sebut PIC. apa tuh singkatannya? PIC itu purpose, interest, and curiosity. Rasa penasaran, rasa ketertarikan dan purpose. Purpose itu tujuan. Interest itu ya Rasa tertarik. lo dan curiosity keingin tahuan, penasaran. Kalau nggak ada tiga ini atau satu elemen pun hilang, curiosity lo kurang. Lo nggak nonton film misalkan, lo nggak dengerin musiknya juga, itu kan ada elemen yang kurang. Maka ini nggak maksimal. Untuk menjadikan pembelajaran maksimal, lu butuh tiga elemen ini, yaitu purpose, interest, dan curiosity. Tentukan dulu tujuannya untuk apa lu belajar. Karena gue ingin mencari duit di Jepang. Kalau lu kan sudah jelas ya, lu masuk LPK, lu tujuan lu dapat JFT, SSW lu udah turun, lu tinggal nunggu COE kan. Kemarin Mensetsu lu udah selesai kan? Iya, lulus wawancara gue. Wawancara udah lulus. Ibarat kata udah terima kerja kan. Jadi di situ
purpose lu terpenuhi, interest lu masuk. Iya. Dan problem di mana kita kadang sulit belajar bahasa adalah ketika kita menemukan kata yang sulit, kita nggak langsung searching, nggak langsung translate kata itu. Jadi kalau di buku kedua tuh yang paling berkesan yaitu judulnya Ultra Learning. Buku ini juga fokus tentang belajar. Ada yang namanya, kalau kata buku ini namanya Feynman Method. Feynman ini nama seorang fisikawan dari Amerika. Nama lengkapnya Richard Feynman. Feynman. Tulis di sebuah kertas. Tulis subjek apa yang lu pelajari. Ya kan, misalkan judulnya apa. Kemudian deskripsikan secara detail. Kalau lu gagal mendeskripsikan secara detail, itu berarti lu belum menguasai hal itu. Gue punya contoh gini, Bang. Lu tahu sepeda kan? Tahu ya sepeda. Nah, tapi ketika kita disuruh mendeskripsikan ataupun memvisualisasikan sepeda, kebanyakan orang sulit. Kayak misalkan stangnya di mana, ya kan? Kesambungan ke bodinya gimana, rangkanya gimana. Visualisasi sepeda yang gue bikin aja ini kan menurut lu tampak seperti sepeda? Enggak. Di sini rantainya bagaimana? Ini yang disebut Feynman itu ilusi pemahaman. Ilusi pemahaman. Kesalahan dalam memahami sebuah image gitu. Bukan kesalahan. Kadang kita ngerasa kita sudah cukup mengenal sesuatu, tetapi ternyata yang kita ketahui itu barulah 70% gitu segala masalah. wah malah lebih kurang. Baru surface doang. Baru Dasar. surface itu bukan dasar. Surface itu permukaan. Jadi ilusi pemahaman tuh gini. Ini katakanlah ini laut. Yang kita ketahui sebenarnya kita baru kenal konsepnya doang. Nah, premisnya aja yang kita tahu. Cuma karena ilusi pemahaman ini tadi tentang sepeda, seakan-akan kita mengetahui segalanya. Tapi ketika dites, wah kita baru tahu tuh. Oh ternyata di sinilah gap. Ada ruang, ada gap tentang pemahaman kita. Ternyata kita belum benar-benar memahami tentang bagaimana visualisasi sepeda sebenarnya. Untuk memecah ilusi pemahaman tersebut atau proficiency illusion, lu harus sering-sering ngetes diri lu. Sering-sering ngetes diri lu kayak gimana sih ya? Nutup atau memperkecil gap antara pemahaman dan ilmu yang kita pelajari. Kita harus sering-sering ngetes hal itu. Berulang kali ya. Berulang kali sampai Menaklukkan. effortless. Sampai lu tuh nggak butuh struggle lagi lah. Ini contoh nih baru hal baru. Effortless. Hal baru. Contohnya Netsucho. Netsucho ini kan baru banget tuh tadi gue pelajari. Netsucho kan gini. Ini berdasarkan ingatan gue yang baru aja ya. Netsucho tuh seingat gue tuh gini. Gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi ini adalah testing atau ujian. Gue nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi ini ilusi pemahaman gue baru sampai sini. Nah, menurut lu ini benar apa enggak? Enggak. Dan testing itu perlu. Dan ketika kita tes atau ujian, kalaupun kita salah, kita sebaiknya nggak merasa kecil hati. Justru kalau kita misalkan gue salah nih, terus nggak mau evaluasi, itu yang memperhambat kita bertumbuh. Tapi kalau abis misalkan gue dikoreksi sama lu, ini salah kan, terus langsung gue cari ya tulisan yang benernya gimana, langsung gue cari. Oh akhirnya gue perbaiki. Itu nanti akan memperkuat jaringan antara yang salah ini, nanti di refresh di memori gue, diperbarui dengan jaringan yang baru. benar.